disebut dengan nas. An-nas. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan ada surah ke-114. Surah bagi semua umat Islam paling favorit di muka bumi. Qul a'udzu birabbin nas. 5 nama. Uniknya, setiap nama dalam Al-Quran menunjukkan fungsi tersendiri bagi kegiatan manusia. Contoh, kalau ingin menunjukkan kelembutan dan karakter keramahan pada manusia dan penampakannya, maka yang disebutkan kata ins. Lalu disebut lawannya jin. Jin disebut jin karena tersembunyi, nggak nampak. Lawannya ins nampak. Karena itu jin fitrahnya nggak nampak, nggak bisa ada yang lihat jin. Ingat ini ya, kalau ada yang mengatakan saya bisa melihat jin, hanya jin yang mampu melihat jin, maka orang itu sedang kemasukan jin. Ingat itu, ya. Maka sifat jin itu nggak bisa dilihat oleh manusia, tersembunyi. Makanya kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Ya. Karena keluar dari fitrah. Apalagi manusia-manusia yang sedang cari-cari penampakan jin. Hati-hati ya. Oke. Sebaliknya, jin tersembunyi, manusia nampak. Fitrahnya tampak. Ketemu nampak, salaman, senyum. Jadi kalau ada manusia yang suka sembunyi-sembunyi, suami pulang ke rumah sembunyi-sembunyi. Ada pintu depan, dia naik lewat jendela. Dia buka WA, istri, ambil handphone suami, sembunyi-sembunyi. Cek dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa suami itu sedang bukan menjadi jin, sedang ada masalah. Gampangnya begitu. Biasanya papasan enak, sekarang cari jalan lain. Itu pasti sedang punya masalah. Itu fitrah. Ya. Yang kedua, jin kasar. Karena itu disebut jin. Manusia lembut. Karena itu, tampilan karakternya selalu lahir sifat kasar. Gak ada orang misalnya, maaf, kemasukan jin jadi lembut. Gak ada. Mas Dude izin pengen ikut kajian, sedang kemasukan jin, itu mustahil. Biasanya dia meracau. Nah, manusia itu karakternya lembut. Makanya saking lembutnya Allah tanamkan kecintaan kepada anak yang baru dilahirkan. Anak siapapun itu. Orang pasti senang. Pengen gendong, pengen cium dan sebagainya. Pertanyaannya, kenapa kok tiba-tiba kata-katanya bisa menjadi kasar? Perilakunya kok jadi keras? Padahal ketika lahir, dia dalam keadaan baik. Maka nanti babnya tersendiri. Ada bab tentang lingkungan, bab tentang orang tua, perhatian dari saudara-saudarinya. Kullu bauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu. Lingkungan, bisa orang tua, bisa teman, bisa sekolah dan sebagainya. Oke. Insan tidak disebutkan kecuali menunjuk pada manusia yang terkait dengan totalitas aktivitasnya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi, kalau Anda menginginkan belajar tentang manusia dari sudut pandang akhlak, pelajari kata ins. Kalau Anda ingin belajar tentang manusia yang menata kurikulum hidupnya, apa yang harus dilakukan saat bangun? Bagaimana menata hidup dengan panduan-panduannya? Anda mau jadi apapun silahkan. Nanti di Quran ada panduannya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Keluarkan semua kata insan dalam Al-Quran. 3. Kalau kita ingin melihat genealogi kita dan perjalanan sejarah kehidupan bapak moyang kita dari Nabi Adam sampai ke Rasulullah SAW yang jadi petunjuk untuk kita, maka temukan di kalimat Bani Adam. Jika Anda ingin belajar tentang bagaimana membangun hubungan yang baik secara sosial dengan teman, dengan lingkungan, dengan tetangga dan sebagainya, maka keluarkan semua kata nas dalam Al-Quran. Tapi kalau Anda ingin belajar tentang menata nafsu yang ada dalam jiwa setiap manusia, maka keluarkan kata bashar dalam Al-Quran. Disebutkan sebanyak 35 kali dalam bentuk tunggal dan sekali dalam bentuk dual. Nah, ketika Allah menyampaikan pertama kali penciptaan manusia, yang disebutkan kalimatnya bashar. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Bukan ins, bukan insan, bukan bani Adam, bukan annas, bashar. Apa tahapan penciptaannya? Ini intinya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalin min hama'in masnun. Fa idza sawaituhu. 1. Membentuk manusia, mencipta manusia ada 2 tahapan kata Allah. Pertama fisiknya dulu. Maaf, ini secara teori dulu ya. Baik. Fisiknya dulu. Jadi yang dibentuk berproses, fisik nanti berlangsung selama 4 bulan dalam kandungan. Ini detailnya ditemukan. Misal di Quran surah ke-22 Al-Hajj di ayat yang kelima, atau di Quran surah ke-23 Al-Mu'minun dari ayat ke misalnya 11 sampai dengan 15. Hadisnya
Di Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor hadis yang keempat. Contoh, saya cepat bacakan. Inna ahadakum yujma'u fi batni Kalau fisik ini langsung dari Allah atau ada proses dulu? Terbayang nggak maksudnya? Kalau roh itu kan langsung kan? Allah firmankan, masuk kan? Kalau fisik langsung tercipta ada proses dulu? Proses. Tadi kan sampai 4 bulan demikian. Sebelumnya ada proses dan sebagainya. Proses kan? Karena proses didahului dengan ikhtiar, maka tidak sama sifatnya dengan takwa. Dia membawa sifat bawaan disebut dengan fujur. Sekarang perhatikan, saya ilustrasikan. Bismillah. Ini ada gelas. Oke, kosong ya. Ini kalau kalau saya isi air bening, ya kosong kan? Saya bukan ingin sulap ya, jadi ingin tunjukkan. Kalau ini saya isi air bening nih, bening, oke? Bening. Lalu saya campur dengan kopi. Jadi apa warnanya? Oke, berubah warna kan? Intinya hitam misalnya. Saya kasih susu, berubah warna kan? Baik ya? Maka perhatikan baik-baik. Kalau kita ilustrasikan, ini ada tempat, dimasukkan kemudian air bening. Gambarkan yang bening itu takwa ini. Jelas? Takwa itu tadi sifat yang melekat kepada apa? Roh. Masih ingat? Kemudian dia bercampur dengan ini, sifat bawaan dari fisik. Kenapa saya sebut tidak langsung dari Allah, tapi melalui proses ikhtiar yang Allah tetapkan? Karena maaf sekali. Kenapa namanya disebut fujur? Karena ini berkumpul segala macam bentuk di sini. Apakah teman-teman mencari semua yang halal, yang dimasak oleh istri, masuk kemudian ke dalam mulut dan perutnya, dan terkonsumsi oleh janinnya? Apakah dipastikan semua halal? Kalau dia menjadi halal, akan jadi baik. Kalau dia menjadi syubhat, ya akan menjadi bercampur. Kalau dia dari yang haram, akan menjadi kotor. Karena itu yang bersumber di fisik disebut dengan fujur, yang ini pasti baik. Tadi saya katakan, kalau campurannya susu, bening, bagus, nyaman. Tapi kalau campurannya kotor, lumpur dan sebagainya, maka jadi bermasalah. Maka jangan pernah membawa sesuatu yang haram, dibawa ke rumah, apalagi dikonsumsi anggota keluarga. Karena itu pasti akan merusak dan berpengaruh kepada karakter. Karena masuknya ke sini. Itu pasti tuh, pasti. Pernah ada riset begini, ini saya langsung lakukan. Saya baru pulang dari Tripoli, mengajar di satu tempat di Bekasi. Kemudian tiba-tiba ada anak yang tidak biasa. Ini menarik ini. Anaknya unik sekali. Tapi ibunya salihah. Rajin, bapaknya salihah. Bapaknya salih, ibunya salihah. Jadi rajin ke majelis ilmu dan anaknya unik. Nah, qadar Allah, alhamdulillah, bertahan dengan kami itu sampai selesai belajar. Ibunya tiba-tiba datang. Alhamdulillah Ustaz, katanya. Anak saya bisa bertahan. Emang kenapa Bu? Tidak pernah dia bisa bertahan di satu tempat. Baik di pengajian apalagi di sekolah. Kecuali setelah 5 menit gurunya akan datang mengantarkan ia kepada saya. Mohon dibawa pulang. Karena kami tak sanggup mengajarinya lagi. Nah, tanpa saya tanya, ibunya cerita. Ustadz, izin konsultasi. Sebetulnya ini saya adopsi. Karena dulu kami mencoba menyelamatkan. Saya bekerja sama dengan kawan saya yang public figure juga perempuan. Menyelamatkan 2 anak kembar dari perilaku orang tua yang ayahnya pencuri, ibunya suka mabuk. Jadi begitu sedang mengandung, ibunya masih minum minuman yang diharamkan itu. Maka itu berpengaruh kepada janinnya, lahir ia. Nah, mengeluarkan itu nggak mudah tuh, karena sudah menjadi daging. Maka harus disupport lagi dengan yang halal, ditanamkan lagi yang baik-baik supaya keluar itu. Nanti ada tahap yang ringan, tahap yang menengah, tahap yang paling susah. Tapi itu semua ada caranya untuk mengembalikan. Yang ingin saya gambarkan adalah, hati-hati kita ilmiah sekali hari ini. Ini bawaan dari gabungan fisik, sifatnya fujur. Yang ini roh, membawa sifat takwa. Karena takwa yang bening bercampur dengan fujur, maka merubah keadaan roh. Yang tadinya murni seperti biasa, karena roh membawa sifat takwa, nyampur jadi ini. Bercampur dengan fujur. Maka merubah nama roh kemudian menjadi nafas. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau roh saja yang dibawa sifat takwa, udah pasti baik tuh. Tapi karena dia bercampur dengan ini, yang bahannya banyak tuh, ya, dan sifat fujur, maka berubah nanti
Dari sifat yang takwa ini bercampur dengan fujur, merubah nama roh saat masuk ke dalam tubuh, berubah menjadi nafas. Dari sini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas. Ya, maka dikatakan seseorang bisa bernafas ketika rohnya masuk. Tapi dalam keterangan Al-Quran bukan cuma bisa nafas, di situ akan tergabung takwa, potensi